Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, dan diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu bermohon ke Allah semoga diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Hikmah yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, imam-imam kita, guru-guru kita, buya-buya kita, al-mukarram, al-mutarram, al-mutarramun, semoga kita selalu mendapat naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sepertinya malam ini kita ada anak-anak kita yang istimewa dan luar biasa. Dan ini adalah insya Allah langkah awal dan langkah untuk selanjutnya, baik dalam menjalankan kehidupan menuju kehidupan hakikat di akhirat kelaknya. Kau kalau tidak salah kau instruksi dari wali kota kau tidak wirid dong itu kan. Tapi janganlah begitu. Anak itu bukanlah tanggung jawab wali kota dan gubernur, tanggung jawab kita orang tua. Yang akan dihisap tuh nanti di akhirat awak kurang gaib. Tidak ada lain dari itu lagi. Bersyukurlah kalau ada pemerintah yang memperhatikan pola-pola pendidikan anak awak. Bersyukur itu luar biasa itu. Kalau tidak, selesai sudah, tidak bisa lagi kita harapkan. Jadi bersyukurlah. Alhamdulillah lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan ada 7 orang lah. Produksi dulu berapa orang? Tapi sudut-sudut lah nya. Ya, tidak apa-apa. Jangan takut. Jangan takut masuk masjid. Jangan takut bergabung dengan orang tua. Awak kan tua juga besoknya tu. Tidak ada perbedaan tua muda itu dalam pandangan Allah. Amal soleh. Inna akramakum indallah atqakum. Kan tidak tahu itu. Orang yang mulia itu di sisi Allah, yang hebat itu orang yang paling taat, orang yang paling bertakwa. Biar gaya mana kalau ndak mendaki ke rumah saji, kan aku nonyo duit. Ya semasa hidup iyalah. Tapi nanti di akhirat itu kan tanggung jawabnya jauh lebih besar dan berat. Nah itu gunanya agama menginginkan awak. Makanya cocok pembahasan kita sekarang adalah bicara masalah tafsir surat Luqman 31 mulai dari ayat 13. Mudah-mudahan di Kota Padang ini tidak ada yang orang tua
pengurus masjid, orang tua-tua yang menghalangi anak-anak datang ke masjid. Mudah-mudahan tidak ada lah gitu. Karena ada juga itu, mari ibu saya mah pulang selesai. Itu bukan penyelesaian. Anak harus diselamatkan. Karena awak dulu menjadi anak lo dulu, anak-anak lo dulu, kecil buyak dulu. Berkat jasa orang tua-tua kita dulu, gigih, taruih, akhirnya terbiasa sekarang. Ingat Bapak Ibu hadirin, kalau anak tidak dibawa ke masjid, maka anak kita akan dibawa ke tempat lain, ke jalan, tempat barbar, tempat narkoba, tempat miras. Kalau tidak dibawa ke masjid, maka akan dibawa ke gereja. Mau pilih mana? Kalau tidak selamatkan anak kita, maka ada yang akan menyelamatkannya. Aneh bin ajaib, awak pingin anak yang soleh, berdoa tarui, usaha ndak do, dipastikan ndak bisa. Karena hukum sunatullah itu, kalau kecil orang kampung ambo, harus ada usaha dulu. Usaha itulah. Nah, masalah hidayah nanti itu lain. Tapi yang jaleh anak-anak orang gaya Islam, ayah jomandenya Islam, anaknya lah Islam doa. Tapi yang paling sulit kan mengislamkan orang Islam. Dia sudah Islam, tapi mengamalkan ajaran Islam itu susah banget. Maka muncullah istilah-istilah Islam KTP namanya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah selalu, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita sama-sama. Jadi tidak ada langkah lain, harus selamatkan anak kita. Bawa ke rumah saji. Terima kasih pemerintah yang masih memperhatikan pola pendidikan anak kita tentang keagamaan. Jazakumullah khairul jazak. Semoga Allah membalas jasa baik beliau semua. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman berkata kepada anaknya, li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau persekutukan Allah, janganlah diperserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu adalah kezaliman atau dosa yang sangat besar sekali. Ternyata yang pertama sekali kita kembangkan potensi yang ada pada anak, pada manusia awal, itu adalah masalah tauhid. Bibitnya sudah ada di dalam diri. Tatkala Allah bertanya dulu kepada kita, seluruh manusia, dalam Al-Quran Allah menceritakan, Allah menyampaikan, Allah dialog, Allah komunikasi dengan kita, dengan ruh kita sebelum kita menjadi manusia. Alastu birabbikum, adakah engkau mengakui aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Kita menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, benar ya Rabb, engkau adalah Tuhan kami. Itu sudah ada bibit tuh. Jadi ibarat tanaman, bibit itu lado. Cuman kadang-kadang bibit kok lah ditanam kan di padia, saya kadang-kadang bagai ndak dipupuk, ndak disirami, ndak disiangi, kok katumbuh-tumbuh lah, kok kaindah-indah lah, kok kamati-mati lah. Ndak bisa, harus dipupuk. Itulah bimbingan Islam itu.
Tak kala istri kita hamil, apa yang kita lakukan? Bacakan kalam-kalam Allah. Ibu yang hamil tidak boleh banyak sedih, ngomel ini segala macamnya. Dengarkan ayat-ayat Allah, muratal Quran. Kalau baca pungkang yang banyak, ya nanti akan mencari lah tuh. Karena anak usia 7 atau 8 bulan kandungannya itu sudah mulai dia mendengar. Nyala mendengar tuh. Kalau hamil itu yang mulai menendang-nendang tuh umur berapa tuh, Bu? Mohon maaf ambo bertanya karena ambo tidak pernah hamil loh. 3, 7 tidak salah itu dah. Kalau salah ambo mohon tunjuan ya Bu ya. Ambo belum ada pengalaman tentang itu dah. Alhamdulillah sampai kini belum pernah hamil. 7 bulan. Umur 7 bulan itu seafdolnya, sebaiknya ibu-ibu yang hamil, tolong dengarkan ibu yang hamil di luar termasuk atau yang nonton YouTube, itu ndak perlu yang ngomong yang lain-lain lagi. Banyak baca Al-Quran, banyak zikir, banyak ucapkan yang baik. Suami jangan bikin istrinya itu sedih. Nanti ada psikologinya kena itu. Baca aja nanti psikologi kehamilan. Bahagiakan ibu hamil itu, perkembangannya nanti bagus. Bacakan ayat terus menerus. Kalau belum matian TV itu, tidak bisa matian jua. Tidak apa-apa. Nah kalau tidak ganti antenanya itu ganti dengan muratal, salawatan, ayat Al-Quran. Insya Allah itu dari awal penanaman bibit. Ikuti sunnah-sunnah Rasul dari kecil. Jadi bibit itu sudah ada pengimbangannya lagi, pupuk, dirawat. Ya, kalau awak kini lah menjadi nenek-nenek, kakek-kakek, cucu awak lah nan kala iya. Desain seperti itu. Insya Allah. Insya Allah. Karena sudah ada yang coba. Bisa. Tapi kalau disco, DJ, macam-macam lah di rumah itu, Allahu a'lam. Nggak bisa lah. Nggak bisa, anak soleh nggak bisa, anak solehan nggak bisa. Butuh proses. Lahir dia, sunnahnya kan ada beberapa sunnah itu. Diadzankan, diiqamahkan. Apakah salah saya azan saja? Salah saya iqamah itu saja? Itu di dia saja lah. Enggak. Beri nama yang baik. Nama yang baik. Kalau orang gaya awal kita dorong dulu bagian nama awak yang tidak baik, ya, yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan tidak ada arti segala macam, ya biarlah jalan, tidak apa-apa. Sampai di sana baru pengalaman orang tua kita. Jangan disalahkan pula. Ambo nama ambo arti kos, nah tidak usah. Sekarang anak cucu kita lagi, nah gitu. Kasih nama yang baik. Nama itu adalah dipanggil terus. Panggilan. Nama itu doa. Setiap hari ya nawa di doaan diurang. Lagi nama anak Piak Banun kan. Piak Banun. Upiak kalau di Minang ada. Padusi. Banun dalam bahasa Arab tu laki-laki. Upiak ke laki-lakian tu bencongnya. Ya kan? Itu. Contoh kayak gitulah. Oh mentang-mentang dalam Al-Quran diam-diam dalam Al-Quran bu ya ya namanya nampak kok dari Al-Quran kami cari ya Jahannam. Ini kan tidak cocok juga, neraka. Ya sesuaikan Muhammad atau Ahmad, orang yang terpuji, manusia yang terpuji. Nah, kalau tidak nama-nama dari sahabat-sahabat Rasul yang baik, kasih nama yang baik.
Karena itu akan dipanggil terus, didoakan taruh ya anak cucu awak. Nanti di akhirat akan diabsen, akan dipanggil dengan namanya itu. Pokoknya kalau ada anak cucu awak meninggal, walaupun dalam kecil usianya, sehari umurnya baru prematur, bahasa dan segala macam lah itu kan, atau sekali yang saja meninggal langsung kasih nama. Kalau tidak begitu siapa kok tanpa nama aja malaikat kan, menunjuk kau ke 1000 orang, yang mah kau banyak kan panik je jadinya, kasih nama. Jadi selesai dengan nama itu belum, tidak cukup dengan itu saja. Pendidikan, awasi pendidikannya, harus diawasi. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, berat tantangan anak-anak awak. Kini tantangan anak-anak awak kini kok loto-loto apa? Aduh, loto-loto hafal itu. Siapa yang punya lato-lato angkat tangan? 1, 2, satu Allah itu. Ya enggak apa-apa, biar saja. Ya mungkin itu ada kesenangan gitu kan. Tapi ingat, lato-lato ada juga bahayanya dan tidak perlu dicontoh. Contoh di mana saja lato-lato selalu menimbulkan heboh. Ribui. Dalam khotbah ribui yo. Awak kepatan di Masjid Raya Benuaran, sedang khutbah Jumat, tota. Astagfirullah. Itu tidak pasnya. Keseimbangan boleh, olahraga boleh, atau daripada main handphone anak-anak kita boleh lah. Tapi harus pada tempatnya juga. Nyon salian dalam sakunya nyobok ke rumah saji. Dia ayah itu tidak tahu doh. Sedang khutbah Jumat, sedang khutbah sedang menjadi nyukan dulu letu barang kok. Nyoho ya tu. Enggak benar juga. Jadi lato-lato sudah ada dalam YouTube kita itu, menimbulkan keributan. Sifat lato-lato jadi contoh. Di masa Jawa tinggal ribui orang gara-gara awak. Enggak boleh doh. Enggak pakai sandangan seorang doh. Tidak ada orang yang tanang gara-gara awak doh. Itu tidak benar itu. Itu sifat lato-lato tu. Kalau di kampung-kampung namanya kacau minyak, kacau manisan, katigo, kacau minyak tanah, pai kanyak, pai ketan, membuat asuang jofi tanah. Itu kan tidak benar juga. Yang kedua, yang tidak benarnya, hati bawah. Orang bercakap, orang ribut dia. Tidak cari lah tu, main lato-lato tu. Dia teh ribui, bawah ribui je. Mengacau. Itu tidak benar. Jadi itu adalah yang namanya musim. Ada musim lato-lato, ada musim layang-layang. Dulu ada damam batu cincin namanya. Ya musiman. Nanti dia akan habis di masanya. Tapi posisikanlah, jangan sampai anak-anak awak itu lalai dan abai dengan permainannya. Ibadahnya dikontrol. Jadi ternyata anak tidak cukup bibit yang ada di dalam dirinya, tetapi harus dipupuk, disirami, dirawat tanaman itu sampai dia bisa mandiri. La kokohnya, la mandirihnya, la kuliahnya, la istiqomah dengan keimanannya, dengan Islamnya, baru. Tapi kalau anak usia SD, usia SMP, usia SMA, itu masih dalam kontrol. Anak belum stabil. Makanya dalam psikologi perkembangan anak sampai usia SMA itu butuh pengawasan. Butuh pengawasan. Apalagi masa-masa pancaroba itu, dia akan mencari, dia akan melihat, dia akan mencontoh. Kalau ayah hendak sembahyang, anaknya tuh jangan diharap tuh solat, dijamin dak tuh. Kalau lain paling tapaso dek gurunya, paling disuruh usunya tuh masjid, cuma ndak itu doh. Makanya orang tua itu sebagai acuan.
Kalau ingin anak soleh dan soleha, orang tuanya wajib soleh dan soleha. Keluarga itu harus soleh dan soleha, insya Allah. Nyo kalau di Minang kama turun ayih, kalau ndak kama bu, kecucuran, kepelambahan gitu. Sunatullahnya memang seperti itu. Jadi makanya penting, tolong sekali lagi kepada kaum muslimin umat Islam, selamatkan anak kita. Selamatkan anak kita mulai dari dini. Kalau ndak nanti pasti ada yang akan menyelamatkannya. Bisa kawannya yang tidak baik, biar kawan sekolahnya, kawan karajohnya, di mana tempat tinggal yang kurang baik, nanti dia akan menyelamatkannya. Bisa di jalan-jalan, bisa di supermarket, tempat-tempat hal-hal mal-mal yang sifatnya tidak ada membawa ketaatan terhadap anak-anak kita. Saya lihat lagi nih, karena anak-anak kan lah jauh aja Mas Haji. Kesadaran itu belum. Kesadaran kau yang perlu kah? Menanamkan kesadaran. Pas tadangah sorozan, nyo datang tanpa diperintah. Nah, itu yang susahnya. Boleh dicaliak, paling-paling siek jodoh 3 MP. Mudah-mudahan risiko ramai lah gitu. Di mana-mana seperti itu. Kenapa? Dia masanya seperti itu, makanya kita dorong. Nah, sholat, yo mas, yo pas. Jadi ternyata bibit yang sudah ada di dalam diri manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia ada 2 sifat. Ada sifat fujur, ada sifat taqwa. Sifat fujur ini akan muncul, akan subur, akan hebat kalau sifat taqwa tidak dipupuk, tidak dikembangi. Sifat fujur ini akan habis, akan jatuh, akan hilang kalau sifat takwa itu dikembangkan, insyaallah. Boleh kita lihat orang-orang soleh, para ahli hadis, para penghafal Al-Quran, memang mati-matian dari awal dulu. Bajauan anak dari awak, masuan ke pondok pesantren, masuan ke surau, jangan disiko jo, jangan lalok jo deki ayah jo mande, pai lalok kanin tuh, insyaallah nyo berhasil. Kan kadang-kadang kan ada nan babahayunya bagai masuan anak ke pondok pesantren, dek ndak sayang jo anak baca campaan anak, dek sayang kanak mengkok dicampaan gini goma. Daripada besok awaknya campaan, nyontan awak ke panti jompo, baik tu nyolah sibuk dunianya, ndak bisa ngurus awak lah doh, ngurus karajonyo, awaran no awak di panti jompo, anak lagi doh. Padahal kewajiban anak itu adalah memelihara orang tua. Tak kalah ayah dan ibumu sampai berusia lanjut, fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu mengatakan kata-kata ah. Di mana itu proses pendidikan dari awal? Dia pasti tidak akan tahu kalau tidak dia tahu. Jadi tolong sekali lagi kepada seluruh umat Islam, mari kita selamatkan anak-anak kita. Jangan sampai ada yang menyelamatkan yang lain. Allah akan minta nanti pertanggungjawaban kita sampai di mana. Dulu tawakatu kita ijab kabul, tawakatu kita akan akad pernikahan, tawakatu kita dalam mungkin berbulan madu, suami istri punya rencana-rencana ingin mama anak baraurang. Ndak usah banyak-banyak pak, 10 salah mas. Contoh gitulah. Allah takdirkan. Tapi ingat, semua akan dipertanggungjawabkan. Mari, tidak akan lepas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya ternyata akidah tauhid seseorang anak itu perlu dibina agar dia bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Kenapa ada manusia yang tidak sholat? Kenapa ada yang sholatnya acak-acakan?
Kenapa ada dia salat, dia fahsya wal munkar juga? Karena tauhid itu tidak benar, tidak duduk di situ tentang ketuhanannya. Kalau memang duduk di situ, insya Allah dipastikan dia tidak akan korupsi, dipastikan dia tidak akan meninggalkan salat, dipastikan dia tidak akan berbuat fahsya wal munkar. Sudah jelas, jaminan Allah seperti itu. Garansinya seperti itu. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu garansinya itu. Kalau dia benar-benar mendirikan sholat di dalam dirinya, maka bahasanya di sana Bapak Ibu bukan laksanakan sholat. I'malis sholah, enggak. Tapi aqimis sholah, dirikan sholat. Mendirikan sholat itu memang tagak sholat itu di dirinya. Memang tercermin ibadah sholat itu dalam kepribadiannya. Bapak Ibu yang dosen, Bapak Ibu yang guru, bandingkan anak-anak yang sholat, yang rajin sholat dengan anak yang tidak sholat. You susah ngobrolnya. Itu Bapak Ibu yang guru, yang dosen. Tapi anak-anak yang sholat, benar-benar dia sholat, lasuah. Tidak susah. Berarti kan nampak. Nah, jadi oleh sebab itu ternyata selamatkan anak kita agar kita tetap tanggung jawab dunia akhirat. Allah akan minta kepada kita nantinya. Jadi tauhid anak jangan sampai hilang, apalagi habis. Kadang gara-gara harato ingin wanita cantik, dia pindah agama. Kadang gara-gara laki-laki ganteng, orang kayu balinda, orang hebat, orang dua nagari segala macamnya, tapi di agama lain banikahan juga. Padahal Allah telah jelaskan, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Tidak boleh. Dalam di sana larangan. Janganlah engkau nikahkan, kan dilarang itu, sebelum hatta yu'min, sebelum dia beriman. Jadi kalau dia tidak beriman, jangan. Bahkan seorang budak hitam, buruk, bahasa kampung aku buruk itu namanya itu. Tapi dia beriman, itu khair, lebih baik, walau a'jabak, daripada orang yang kaya raya tadi itu tapi dia tidak beriman. Karena nanti tanggung jawab dunia akhirat. Nah, kadang itu kan lah bahasa Saudi dolanya. Dalam rumah tangga itu kadang-kadang gado-gado okay. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu masuk sedoanya. Kan bingung. Itu tidak benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sampai sekarang agama belum memberikan toleransi untuk nikah beda agama itu dibolehkan. Hatta yu'min. Kecuali kalau dilanggar aturan Allah. Undang-undang negara Anda tahulah. Itu tanya nanti baca dalam kitab perundang-undangan pernikahan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tauhid, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah. Nah, jangan dipersekutukan Allah. Nah, gitu caranya. Jadi sesekali di rumah itu Bapak Ibu duduk awak bercerita jo anak cucu awak. Apa kayak cerita kan terserah, cerita Nabi, cerita ini kisah Rasul dan lain-lainnya. Atau cerita awak sok atu gaek-gaek dulu. Bah pengalaman awak. Aku masih takana diresek kapal lu tu sampai takalo beliau gaek go bercerita. Baru lalu dah. Diresek kapal lu sambil cari kutu gitu kan. Baru takalo. Cerita-cerita tu. Itu kedekatan emosional. Kadang-kadang kan dek sibuk mencari dunia kok pai karajo namanya kan. Awak pai karajo anak alun jago. Awak pulang karajo anak
lalalo. Jadi duit awak kau mencari ku untuk zia, untuk anak kan. Tapi anak dah diperhatikan. Beko anak berkata anak boleh. Kadang anak kata pembantu tu boleh. Kadang je pembantu tu boleh. Boleh. Tapi ingat, anak itu bukan tanggung jawab pembantu, tanggung jawab orang tua. Malahan ada yang ekstrimnya. Orang gaeknya seorang menjadi pembantu di rumah tangga. Mohon maaf. Mungkin ada yang tak setuju. Banyak. Jangan, dosa besar itu. Dulu sewaktu kita, awak yang juga lai dia orang gaek awak. Pipis awak, makan awak, baju awak, segalonya. Kini awak lah barana. Anak awak loleh, jurang gaek awak. Kan dosa besar itu, dosa besar. Sini tidak ada. Tapi ada kaduan-kaduan kepada kita seperti itu. Tidak taluk dia ambil dia buya. Kalau tidak taluk jangan dia non pak. Bapak tidak tanggung jawab. Ayah jo mandeh tanggung jawab. Nyo ayah kan, jo mandeh kan. Nyo karajo, ustaz. Nyo karajo, ya berhenti karajo. Kau tidak cari jalan yang lain yang terbaik. Itu tidak benar itu. Salah, dosa besar. Awak redha, kami ikhlas kok. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Beko jam sek nyu telepon, ya Allah makan anak, perintah tuh. Oh anunya abi, oh masa di situ tuh perintah tuh. Memerintah orang gaek. Ndak ada yang lo celah dah. Saya ndak boleh. Alhamdulillah hamba kan lah, alhamdulillah udah pernah nikah 1 kali Bu. Udah 4 anak. Jangan. Itu ayah, ibu. Tanggung jawab awak. Kalau beliau ingin mengasuh, lebih teragak silakan. Japui beliau. Itu caranya. Kalau tidak awak antan. Memang anak-anak awak harus mando. Tapi cucu-cucu beliau sensitif Bapak Ibu. Dosa besar. Tidak ada tanggung jawab. Di mana tanggung jawab ayah zaman denya? Hati-hati itu. Aku jatuh anak aku, cucu tu. Itulah mama, tu papa. Nyiban sui awak kan? Tak singgung perasaan awak barai buati awak tu. Hati-hati, itu sensitif Bapak Ibu, sensitif. Mohon maaf, mungkin ada yang tak setuju lagi itu kan. Tapi yang jelas itu sudah menjadi banyak tren sekarang. Ibunya, makanya jangan terlalu nonton televisi itu yang mentah-mentah lah. Nyo hari-hari orang gaeknya, ayahnya, mandehnya dan segala macam. Itu bahaya itu. Itu pola pendidikan yang tidak benar, yang tidak baik. Tak baik. Yang penting namparalu tanamkan adab tu kakekmu. Ayah dari bunda, ayah dari buya, gitu. Jangan sesekali tinggi bahasamu, jangan sesekali melawan. Gitu caranya. Ini harus ada penekanan-penekanan terhadap anak, bate-bate. Makanya Rasul menyampaikan, qala Rasul adibu auladakum ala thalathin. Ajarkanlah, didiklah anak-anakmu itu setidaknya ada 3 perkara. Hubbi nabiyukum. Ajar anak awak tu dia mencintai nabinya. Ba anak-anak awak ka cinta kepada nabi, tahu dengan nabi, membaca sejarah nabi hendak, mengaji jarang, yang ditontonnya antara TikTok tawarabaa atau main-main ini segala macamnya yang tak jelas. Kan susah. Jadi ternyata pola pendidikan itu dididik anak-anak kita bagaimana dia tahu dengan Rasulnya. Nah, kalau di MDA, di TPQ, alhamdulillah kali diajarkan tuh 25 nabi, nabi ulul azmi, tugas-tugas para nabi dan rasul. Itu setidaknya. Tapi yang penting itu baru dasar, pendalamannya harus. Wa hobi ahli baitihi, mencintai keluarga. Hati-hati itu. Kadang-kadang ada lawa jodoh bagai ayah atau kakak. Karena anak tidak pernah dibawa.
Coba sesekali kunjungi keluarga, kunjungan keluarga. Nah, ini anak ini Salim. Anak ini omo, ini tantemu, ini metemu. Kenalkan dia. Kendak kadang-kadang lari pelaminan sesebok. Kira ayah dia kakak. Baru sana. Kok gak dipisahan? Nah, kan memakan buah semalakama dia. Akhirnya anak cucu tadinya. Ada yang lari, ada yang kawin lari sebagai, ada yang macam-macam lah gitu kan. Kenapa? Dia sudah piu-piu, mau itu orang kini itu, udah cinta, udah saling suka. Dia sudah berjanji, awak sedikit semati sebang jadi kan. Kenapa tidak dibawa? Jadi makanya kunjungan keluarga itu penting. Hubbi ahli baitihi, mencintai keluarga, kenalkan sadonyo, ajarkan dia adab-adab terhadap anak-anak kita. Wa qiraatil Quran, kata Rasul, membaca Al-Quran. Jadi ternyata Bapak Ibu, anak sampai dia hidup mandiri baik keluarga itu butuh banyak bimbingan dari orang tua-tua. Bukan orang tua saja, orang tua-tua, guru-guru, para dosen, para pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, dididik. Jadi kita ramaikan masjid, ajaknya ke rumah saji. Kalau datang ke sadar ke rumah saji itu luar biasa itu, malatui masjid itu. Ini kan enggak, banyak kan di jalan-jalan di mana-mana gitu. Kita panggilan moral Bapak Ibu, tugas kita memang seperti itu, mengajak, menyampaikan ud'u ila sabil, ajaklah manusia itu kepada jalan Tuhanmu. Jadi tugas awak mengajak, namuan ndak urusan awak tu. Urusan kita itu adalah ngajak. Sampaikan, diseru. Nah, jadi Bapak Ibu, ajaklah cucu-cucu awak ke rumah saji yang belum datang, satiup wirid datang kemari. Kan sawantanya. Oh, sagan wirid jurang gaek-gaek. Ana ka disagankan. Kadang disitulah penanam adab. Memang secara teorinya lah tahu, lalu di muka orang gaek itu merunduk, merukuk, menyapu semacamnya. Tapi kalau ndak dicontohan, ndak dibawanya kemari, ndak ketaunya doh. Tapi kalau dibawanya, dia lewat merundukkan badan. Dia tegur siapa? Ya nek, maaf nek, izin pak, izin ke. Gitu caranya. Masjid itu kan tempat pendidikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata tauhid anak sangat penting sekali. Kita pupuk, kita sirami selalu, dan jangan sampai anak-anak kita itu kehilangan yang namanya pola pendidikan keagamaan. Sangat kita sayangkan, kita ingin menjadi anak yang soleh, tetapi tidak ada usaha kita. Kadang pemantan didikan subuh anak bagai pakai sarawak Hawaii saja di luar tu. Anak masuk ke rumah saji, awak pulang, putar lalu lihat. Tidak benar itu. Karena memang seperti itu yang seringnya nampak. Kita kan sering subuh keliling gitu. Anak disuruh sembahyang, awak indah. Anak ini kan sama jo, ya memandian kudo lah gitu. Bu, lalalo bu, lalai. Kudo le tahu bu? Lai, pernah ibu mandian kudo? Ndak, sama bu ndak ada. Kece orang mandian kudo tu, elo kudo tu ke dalam air. Ndak mau didorong-dorong saja. Mandi dah, masuk dalam air tu. Ngisi pan awaknya. Suruh aja anak salat, suruh anak salat. Awak ada salat dah? Mau tak mau dah. Harus ada contoh. Okey, ni anak awak lah kadang ya baca caranya. Kan anak awak. Walaupun ialah bersuami, sudah beristri, kan anak awak kan? Tetap tanggung jawab.
awak sebagai orang gaib. Nah, caranya menginginkan nyu datang ke rumah kunjungan keluarga, salam kakek neneknya, angkat pulang bayang lagi. Iya mas, ndak iyo do, tu lah kadang-kadang tu kau minantu lagi. Ingin tarui, setidak awam ingin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ajarkan kepada anak bagaimana bersyukur kepada Allah dan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini penting. Bersyukur. Bersyukur gua. Kadang-kadang kan kurang syukur. Nah, bagaimana bersyukur kepada Allah itu dengan sebaik-baiknya atas rezeki. Nyui duit kini goda, bisa berjalan, punya kaki, punya tangan, punya mata, punya telinga, semuanya karunia Allah, pemberian Allah. Syukuri nikmat itu. Gimana syukurnya? Itulah ibadah. Sampai karena nak ibadah ya, solat. Batu ya. Kalau ndak ibadah, ndak solat, nanti kita dibakar di neraka. Kamu mau? Nah, kan dia mikir tuh. Namun ndak, jawablah. Nah, gitu caranya. Nah, kalau ndak, kemari tangan tu. Ambil meci sambil lilin pakai tangannya. Memakinya kok. Angek kan? Angek ya. Tuh, api neraka jauh daripada itu angek. Kalau di dunia aku dibakar, doa yang kamu nolong. Mamamu, abamu, kakakmu segala macamnya. Tapi kalau di akhirat besok siapa kamu nolong? Ndak ada. Salat. Itu caranya. Jadi anak-anak yang mada-mada tidak mau sholat itu digeretak gitu. Awak kan pembiaran kadang-kadang, okay? Kadang tidak dikontrol. Dibiasakan Bapak Ibu. Kita kontrol. Lain sembahyang tadi. Lain ya di mana? Di situ. Seorang itu jemaah. Walaupun dia kecil. Karena di situlah. Karena aku akan diminta pertanggungjawabkan. Nah, ada ceritanya. Allah akan minta itu. Jadi mudah-mudahan kita tidak luput dari hal-hal yang akan menyandung kita nanti. Makanya tetap kita istiqomah di atas jalan kebenaran dan kebaikan. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh. Ambo seorang saya tadi itu. Berapa kata guru? Ustaz, berapa kata ini? Oh, ada titiknya, sampai 9. Ada yang kau tanya Bapak Ibu? Jadi satu adalah tauhid anak-anak kita sudah ada, dia sudah tahu dengan Tuhannya, sudah tahu dengan Allah. Cuman awak pupuk, jangan dibiarkan begitu saja. Kok salat lah, kok elok ndak bisa. Dia pasti ndak elok. Nanti ada yang akan menyelamatkan, di luar banyak yang akan menyelamatkan, jalan-jalan banyak, di tempat-tempat permainan banyak yang akan menyelamatkan dia. Jadi tauhidnya. Yang kedua, terapkan, tanamkan bagaimana dia tetap bersyukur atas nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Mulai dari dirinya dulu, apa yang ada di dirinya syukuri ya nak ya. Alhamdulillah, banyak ucapkan ini segala macamnya. Ajarkan, itulah gunanya awak dialog dengan anak-anak. Dan ajarkan berbakti. Berbakti itu artinya selagi orang tuanya itu taat kepada Allah dan Rasul, maka seorang anak wajib mengikutinya. Tidak boleh tidak, kecuali kalau sudah berbeda. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sampai pada poin yang kedua, tanamkan kepada anak bagaimana dia tetap selalu bersyukur dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang tua yang istiqomah membimbing anak-anak kita di atas jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat. Alfu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.